semuanya yang hari ini juga meluangkan waktu untuk mengawal kasus kita. Jadi memang saya sampaikan bahwa setelah 2 hari ini, 2 malam, kita mendampingi korban, kita langsung membuat surat pernyataan. Ya, kita langsung speak up di publik. Kita akan sampaikan fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Jadi banyak ya beberapa hari ini potongan-potongan video yang dikeluarkan disebarluaskan oleh ormas-ormas, oleh masyarakat atau orang-orang perseorangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang kita sampaikan adalah kita ingin meluruskan. Yang pertama itu ada pernyataan yang disampaikan oleh DAD Ambawang. Nah, DAD Ambawang yang menyatakan bahwa itu bukan kepentingan masyarakat adat, melainkan kepentingan pribadi. Dan dia menyampaikan bahwa itu tidak izin ya proses ritual adat. Saya sampaikan bahwa ritual adat ini adalah ritual yang sangat suci. Ya, ini prosesi di mana orang yang beradat, orang yang menganut adat tentu dia berdoa ya, dia melakukan proses ritual itu sangat-sangat sakral. Bisa nggak orang lain mengintervensi? Nggak bisa. Jadi undang-undang konstitusi kita sangat melindungi itu, clear. Saya rasa di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu dilindungi apapun yang menjadi keyakinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa ini sudah menjadi atensi nasional, atensi Kalimantan, bukan lagi hanya atensi DAD kecamatan. Ya. Jadi keliru itu. Yang kedua, saya ingin meluruskan keterangan yang disampaikan oleh camat ya, Ambawang yang menyatakan bahwa terkait berita-berita yang berita itu hoax. Saya sampaikan bahwa yang benar, ya, yang sesuai fakta apa yang kita keluarkan terkait ada berita mengerusakkan, ada video yang menggambarkan ada proses megang kayu dan ini ada pemukulan, nah itu benar ya. Namun narasi-narasi yang sifatnya mengadu domba itu saya sampaikan tidak. Jadi ada bahasa yang mengadu domba itu jangan sesekali kita sampaikan ke publik yang sifatnya dapat merugikan publik. Lalu yang terakhir yang perlu kita sampaikan bahwa sampai hari ini saya beberapa panglima dari berbagai provinsi telepon saya, ormas-ormas telepon saya ya. 14 kabupaten kota ini sentral ke saya. Beliau sampaikan bahwa apakah ini bisa diurus. Saya sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih bisa ngurusnya. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat Dayak, ormas Dayak, panglima Dayak ya, saya sampaikan untuk menahan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta juga kita kawal bersama. Kasus ini tentu oknum-oknum yang ingin memecah belah, oknum yang melakukan pengusakan, oknum yang melakukan ujaran kebencian itu harus segera ditindak. Maka saya minta tadi ketemu dengan Pak Kasat langsung, kita minta Pak Kapolres memberikan atensi, ya memberi atensi untuk melakukan pengusutan segera gitu, melakukan penahanan terhadap para pelaku-pelaku ini segera mungkin, agar tidak liar. Yang kita antisipasi apabila ini tidak ditahan dan kita sampaikan di luar kemampuan kita untuk berkoordinasi, ya kan? Nah, akhirnya nanti massa yang akan turun, nah kita nggak mau. Nah, tapi kalau saya sampaikan bahwa ketika melalui saya sudah tidak bisa, mungkin nanti saya biarkan kembali kepada masyarakat atau massa atau ormas atau para panglima nanti yang akan turun itu. Nah, tapi saya harap ada kerjasama yang baik. Nah, yang terakhir saya sampaikan bahwa kita sama tim kuasa hukum dan tim siap untuk melakukan kerjasama yang baik, melakukan mendukung situasi yang kondusif, yang mendorong juga Kamtibmas di Buraya ini aman terkendali. Untuk pendapat hari ini ada apa? Nah, saya sampaikan bahwa kemarin pada saat kita membuat laporan ada Kades sendiri, karena Kades itu yang langsung datang mengingatkan bahwa jangan melakukan aktivitas ritual adat itu. Terus ada juga Kadus dan beberapa preman, ya preman, oknum preman ini yang menggarap secara ilegal, kurang lebih nama ini diangkat dulu. Makanya nanti tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Presiden juga, saya sampaikan kita siap untuk memberikan data, kita siap untuk bekerja sama, ya kan, menghadirkan saksi-saksi, memberikan informasi yang sifatnya mendukung mereka untuk mempercepat proses penyidikan. Untuk lahan ada berapa hektar? Lahan yang punya saudara klien kita, saudara Serva ya, selaku pemilik hak kuasa yang dipercayakan untuk mengurus barang ini kurang lebih 71 hektar ya. Nah, cuma memang yang masuk, yang digarap langsung oleh mereka itu 20 hektar. Nah, saya sampaikan bahwa sertifikat tahun berapa? 1970. Lalu tiba-tiba timbul SPT SKT yang dikeluarkan oleh oknum desa ini. Nah, kan lucu. Apa SPT SKT? Kita sudah mengantongi kok. Di sini ada pemalsuan nih, penerbitan di atas hak alas yang orang punya kekuatan hukum ya.
Ya, 1970 kok kalah dengan SPT SKT gitu ya. Nah, terus ada juga kwitansi. Bukti pembelian mereka tuh kwitansi. Kwitansi di situ tidak menyatakan barat, timur, selatan itu berbatasan dengan siapa, ya kan? Nah, tiba-tiba saya sampaikan kalau begitu ceritanya berarti satu Ambawang ini bisa jadi milik tanah mereka kan begitu. Nah, ini tidak sah. Nah, maka bukti-bukti yang sudah kita kantongi ini nanti akan kita dorong, kita buat laporan pemalsu dokumen di Polres. Ada bapak saya yang Itu banyak bang, SIM yang sudah terbit itu bisa puluhan. Nah, maka saya sampaikan bahwa saya himbau kepada kalian-kalian yang hari ini menyerobot secara ilegal, ya kan, tolong dengan itikat baik lakukan koordinasi atau tinggalkan tempat itu, karena kita sudah membuat laporan di Polda terkait penyerobotan dan perampasan aset. Di situ sudah LP Pro Justisia. Nah ya, tinggal kita lapor lagi nih pemalsu dokumen di mana, di Polres Kuburaya. Siapa oknumnya saya sudah sampaikan. Ya, saya menduga siapa sih yang menerbitkan SKT-SPT itu? Ya kan, kalian jawab sendiri itu. Nggak perlu saya panjang lebar kan? Nah, itu saya. Tapi yang jelas ya saya sampaikan bahwa hari ini fokus kita juga mendorong terkait adanya pengerusakan alat peraga yang sakral, ya kan, proses ritual yang sedang berjalan itu yang dilakukan oleh oknum ini. Karena kejadian oknum inilah yang mengakibatkan se-Indonesia ini ribut. Ya kan, maka kita minta aparat penegak hukum melalui Polres Kuburaya tindak tegas dalam waktu yang singkat, jangan memberi waktu yang lama yang nanti bisa berdampak. Bukan wewenang saya lagi untuk berkoordinasi, itu wewenang para panglima saya, para masyarakat daerah dan para oknum.